Ketika menghadapi ketidakcocokan, berperasah pada Allah, ridho untuk segala sesuatu yang sudah terjadi. Dan ikhlas ketika sedang mengikhtiarkan sesuatu. Itu gandengan yang harus kita punya. Satu, ikhlas ketika beramal, ridho ketika sudah terjadi. Itu harus kita pakai dua-duanya. Masih jomblo, ikhtiar untuk kemudian mendapatkan pasangan, harus ikhlas, harus dilakukan. Ketika ditakdirkan ditolak, harus ridho karena sudah ditolak. Ada kesempatan, perbaiki lagi dengan ikhlas. Jangan karena manusia, tapi karena Allah. Karena ikhlas itu yang diharap adalah Allah. Ketika ridho, kita akan juga dikasih jawaban dari ketidakcocokan dalam hidup kita. Maka itu penting, termasuk kesehatan, termasuk juga wabah ini. Gimana kita mau nggak ridho? Dan sudah terjadi. Bagi beberapa orang yang punya peluang untuk mengikhtiarkannya, ya diikhtiarkan. Bagi nakes dengan bidangnya sebagai nakes, dengan pengusaha di bidangnya sebagai pengusaha, dengan mungkin ustadz atau asatidz kita yang kemudian dengan bidangnya masing-masingnya, isi ruang-ruang yang kemudian bisa kita isi dengan kebaikan di sana. Maka insya Allah Allah akan munculkan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Karena salah satu bentuk kesuksesan dalam hidup itu adalah ketika kita bermanfaat untuk orang yang lainnya juga. Orang yang bermanfaat untuk orang yang lainnya, orang yang mengenal dirinya sendiri, dan orang yang senantiasa terhubung dengan Allah. Ini adalah 3 kriteria untuk kemudian Allah bisa wujudkan kesuksesan dalam setiap hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Tidak usah ribet, yang ringan, yang mudah ya kasih kemudahan. Yang ribet harusnya kita permudah, jangan takut-takuti, tapi berikanlah kabar gembira. Berikanlah hal-hal yang positif sehingga itu membangkitkan semangat dan sistem kebaikan untuk diri kita. Termasuk tubuh ini, sistem imun yang bagus, dibentuk dari harapan yang bagus, dibentuk dengan kabar-kabar yang bagus. Maka kamu adalah apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Selama kita melihat keburukan-keburukan, ketakutan-ketakutan, maka jiwa kita akan diisi dengan keburukan dan ketakutan. Apalagi jika keburukan dan ketakutan ini tidak ditujukan kepada Allah, maka yang terjadi adalah ketakutan-ketakutan terhadap dunia. Ketakut dengan dunia, wah ini adalah penyakit kita di akhir zaman. Maka itu luruskan niat insya Allah. Semoga ingin-ingin kita tidak nyalahi ingin-inginnya Allah. Semoga pengen-pengen kita tidak mengganggu kemaslahatan dan kebaikan orang yang lain. Karena toh buat apa kebaikan untuk diri kita sementara orang lain mendapatkan keburukan? Buat apa kebaikan untuk kita yang sementara Allah nanti akan tumpuk balasannya di akhirat nanti dengan keburukan. Naudzubillah, jangan sampai. Yuk kita rendahkan diri kita. Ala hati niyah lahumul fatihah.